Ya. Baik, terima kasih kepada Pak Ahmad tadi ya. Bu, betul sekali Bu. Iya, terima kasih untuk bantuannya. Baik, kepada Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya sudah hadir pagi-pagi. Di sini kita sharing ya, tidak ada saling mengajari karena kita sama-sama pendidik. Kita di sini hanya sharing. Mungkin pengalaman Bapak Ibu juga lebih ada lebih dari kami mungkin ya kan. Jadi kita apa yang bisa di-sharingkan nanti kita sharing. Nah, di sini hari ini kita khusus bagian saya mendidik siswa menurut Ki Hajar Dewantara ya. Kita kenal dulu siapa sih Ki Hajar Dewantara ini gitu. Nah, sebenarnya Ki Hajar Dewantara ini bernama Suwardi Surjaningrat ya, atau lebih kita kenal sekarang ini Ki Hajar Dewantara. Sejak SD juga saya pribadi yang taunya nama yang terngiang, yang tersave di memori adalah Ki Hajar Dewantara ya. Jarang sekali nama aslinya Suwardi Surjaningrat ini kita ingat. Yang kita ingat adalah Ki Hajar Dewantaranya. Nah, kenapa ini sangat penting? Karena beliau merupakan salah satu tokoh di Indonesia yang berjasa ya dalam bidang pendidikan ya. Beliau sebenarnya adalah orang yang terpandang, orang yang ningrat seperti itu ya. Jadi dia tidak melihat siapa dirinya karena dia sangat untuk melihat rakyat Indonesia itu kenapa ini kok bisa ada sekali jauh jenjangnya ya pada zamannya beliau ya, sehingga beliau punya inisiatif nih, dia mendirikan taman siswa ya, yang menjadi dia juga menjadi seorang menteri pada saat itu ya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pertama di Indonesia. Nah, ada banyak jasa yang beliau berikan untuk negeri kita. Nah, makanya tak heran jika Ki Hajar Dewantara ini menjadi pahlawan ya, pahlawan nasional yang patut kita hormati ya. Di dalam kita mengajar kita selalu menyebutkan beliau untuk kita kenang ya, Hari Pendidikan kan. Beliau lahir pada tanggal 2 Mei. Nah, makanya kita peringati setiap tanggal 2 Mei itu adalah Hari Pendidikan Nasional. Nah, bagaimana sih konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Nah, konsep pendidikan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara ini umumnya mengutamakan cinta serta kasih sayang, ya, di mana pendidik sama seperti orang tua kepada anaknya sendiri. Nah, bagaimana kita sebagai orang tua, bagi Bapak Ibu yang sudah punya anak khususnya ya, tapi Bapak Ibu yang belum, mudah-mudahan yang menyusul gitu, menjadi orang tua. Menjadi orang tua itu bahagia, ada bahagianya, ada juga kadang problem yang sering kita hadapi ya terhadap anak kita di rumah, bagaimana tingkah mereka. Nah, kita tunjukkan cinta serta kasih sayang kita. Terkadang sebagai orang tua kita juga tarik ulur ya. Terkadang kita lembut, terkadang kita agak keras juga untuk mendidik mereka. Karena anak-anak di era zaman sekarang kan tidak bisa kita bilang pada zamannya kita orang tua kita ya, di misalnya saya pribadi di kampung dulu kita mengerti, tidak seperti zaman sekarang, HP belum ada, bahkan TV pun bisa dihitung ya di desa tersebut untuk kita melihat berita-berita atau acara-acara yang kita senangi seperti itu. Jadi cinta serta kasih sayang ini kuncinya bagaimana kita selaku orang tua, sebagai guru, pendidik, kita tempatkan diri kita sebagai orang tua, ya, pengganti orang tua ya. Nah, adapun 3 konsep ini kita akan bahas ya, menurut beliau. Di antaranya ada 3 ya. Saya sendiri bukan orang Jawa, tetapi kita harus mengingat apa yang beliau berikan kepada kita, yaitu Ingarsa Sang Tulada. Ya, kalau ada Bapak Ibu orang kita Jawa, mohon maaf kalau pelafalan saya kurang pas gitu ya. Ini maksudnya apa? Yaitu memiliki arti di depan. Ya, maksudnya seorang pendidik itu harus memberi teladan atau contoh. Ya, teladan sendiri menjadi kunci keberhasilan. Nah, kita kan melihat guru kita ya. Kalau saya pribadi dulu, saya sangat ingat sampai sekarang guru SD saya kelas 1. Kelas 1
karena dia teladan bagi saya. Bahkan saya ingat sampai sekarang nama, di mana dia tinggal, seperti itu. Jadi dia merupakan teladan bagi saya, sosok yang bisa saya panut seperti itu. Nah, dalam kegiatan belajar, di mana ketika seorang pendidik memiliki sikap yang baik, maka siswa pun akan mengikuti sikap gurunya. Nah, benar sekali. Saya tarik kepada pribadi saya melihat ibu itu namanya Ibu Masta. Saya ingat Marga Sikutu. Dia mencerminkan sosok seperti ibu tadi, seperti itu. Dia tidak segan-segan pada saat kelas 1 dulu saya ingat dia bawa itu sapu tangan. Pada saat itu tisu masih jauh ya dari kita ya, tahun-tahun 90-an. Tisu belum ada, dia bawa sapu tangan, ada beberapa. Nanti dia, kalau kami misalnya pilek, dia elap, dia inguskan itu, sini, sayang, dilap, sini nak, sini. Seperti itu, kasih sayang, saya ingat. Makanya saya bilang memori saya itu ingatnya dia di kelas 1 itu, seperti itu. Dia panggil, itu ingusnya dibuang seperti ini, diajari, dibawalah ke kamar mandi, kemudian dicuci tangan kami, dilap kembali gitu. Kemudian pada saat foto bersama, kalau kelas 1 ada foto ya, terkadang orang tua kita pun lupa dengan kesibukan masing-masing. Misalnya tidak disisir, saya dulu datang sekolah kan jalan, jadi angin sudah kencang, rambut sudah seperti apa sampai di sekolah. Ayo anak-anak baris. Nah, dia ambillah sisirnya, kami disisirin, dibawa juga bedak putih, kami dibedakin, dirapikan, seperti itu. Nah, kita kan mengingatkan sosoknya tadi cinta dan kasih sayang, seperti itu. Jadi menyayangi itu seperti itu gitu. Walaupun terkadang kita dimarah guru, tetapi kita ingatnya yang seperti itu ya. Lama kita ingat karena dia menunjukkan kasih dan sayang selayaknya orang tua kepada kami, disisirin. Nanti kalau pulang dinasehatin dulu, jalan di sebelah mana ya naknya, seperti itu. Jadi untuk zaman sekarang juga saya rasa tidak ini ya, sebagai teladan dan contoh itu masih sangat perlu supaya apa? Supaya anak kita apa yang diingatnya di memori itu yang akan dibawa setelah dewasa. Nah, kalau kita merasa nyaman seperti itu, kita sebagai pendidik juga bakalan untuk mentransfer itu kan kebaikan. Jika kita dapat kebaikan dari seorang, kemudian tertular kepada kita kebaikan itu, kemudian kita ingat, kemudian kita tularkan kembali kepada anak-anak kita. Mungkin di satu kelas itu ada 25, mereka mengingat apa yang kita ajarkan, apa yang kita berikan teladan yang seperti menyayangi, kasih sayang selayaknya orang tua. Mereka suatu saat jadi guru kemudian, berapa banyak akan tertular untuk anak-anak yang memiliki rasa seperti itu. Nah, kemudian sehingga saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, guru harus membimbing seperti yang saya sampaikan tadi, serta memberikan ajaran kepada siswa agar tujuan pembelajaran tersampaikan ya, sampai kepada mereka. Kalau mereka sudah takut kepada guru atau sudah tidak tidak ada saling ini sama gurunya, antara tidak dapat ininya anak-anak kepada pendidik, mereka tidak akan menerima apapun yang kita ajarkan seperti itu. Jadi yang pertama sekali adalah bagaimana kita dengan anak ini pertama. Yang kedua baru nanti kita cerita materi apa yang mau kita sampaikan, menyayangi mereka, membimbing mereka sehingga pembelajaran yang kita ajarkan mereka senang, menyenangi gitu, kemudian mereka dengan cepat paham apa yang kita ajarkan. Nah, tanpa disadari ya, selama proses pembelajaran itu guru menjadi panutan bagi siswa, baik dari kata dan perbuatan kita tadi. Nah, oleh sebab itu, selain menguasai materi pelajaran yang kita ajarkan, guru juga harus memiliki pribadi yang baik, ya, sehingga dapat dicontoh oleh anak-anak kita begitu. Nah, yang kedua apa? Ing madya mangun karsa, ya. Ing madya mangun karsa ini artinya di tengah-tengah atau di antara seseorang yang dapat menciptakan ide atau gagasan, ya. Maksudnya apa di sini? Guru mempunyai peran penting ya untuk menciptakan ide dalam proses pembelajaran tersebut. Guru dapat memfasilitasi beragam metode serta strategi ya agar tujuan pembelajaran berhasil dicapai. Selain itu, kemampuan atau potensi yang dimiliki oleh siswa dapat berkembang dengan baik. Guru merupakan fasilitator ya, pengajar dan teladan
yang ucapannya didengar, ya, didengar dan perbuatannya ditiru, ya, digugu. Nah, guru yang baik merupakan guru yang dapat melahirkan generasi beradab, ya, bermartabat, berguna, bermanfaat bagi masyarakat. Nah, berwatak luhur, ya, serta bertanggung jawab atas hidupnya sendiri dan orang lain. Nah, Ki Hajar Dewantara sendiri juga memprioritaskan pendidikan karakter, ya, itu nomor satu bagi beliau, mengajarkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, ya, berkarakter cerdas dan percaya diri, serta mengajarkan bagaimana cara memerdekakan diri sendiri, serta merdeka sebagai rakyat, nah, bangsa dan negara. Nah, kalau pribadi merdeka, nah, akan tertular di dalam satu keluarga merdeka juga. Nah, kalau satu keluarga merdeka, nah, nanti untuk ke rakyat, untuk ke masyarakat juga akan tertular juga. Anak-anak ini yang seperti kita individu terlebih dahulu, kemudian ke keluarga, ya, dari keluarga ke masyarakat, nah, masyarakat ke negara, seperti itu. Jadi supaya anak-anak kita ini mempunyai karakter pribadi, ya, berwatak yang baik, seperti itu. Yang ketiga, ada Ingmadia Mangunkarsa, ya, Tutwuri Handayani, artinya di belakang. Tadi di depan, di tengah, dan di belakang. Maksudnya yaitu seorang pendidik harus berada di belakang siswa untuk memberi dorongan atau arahan, ya. Dalam hal ini, seseorang memiliki tanggung jawab dalam pekerjaannya untuk mendorong orang lain dalam mencapai tujuan secara berkelanjutan. Nah, ketika belajar mengajar berlangsung, guru harus mengingat, guru memiliki peran penting untuk memajukan suatu bangsa. Dan bangsa yang besar merupakan bangsa yang terdidik melalui nilai-nilai luhur. Maka jangan heran jika guru dijadikan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Karena jasanya mengabdi pada negara demi kemajuan Indonesia. Nah, kemudian di sini kita ada beberapa konsep yang beliau tinggalkan kepada kita, yaitu 6 inspirasi pembelajaran dari konsep yang ketiga tadi, menurut beliau. Nah, setelah mengetahui konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara yang ketiga tadi, yang di depan, di tengah, dan di belakang, yang membantu mengembangkan kualitas pendidikan Indonesia, kita juga harus mengetahui proses pembelajaran yang terinspirasi dari konsep beliau. Nah, adapun berikut ini merupakan 6 inspirasi pembelajaran dari konsep pendidikan Ki Hajar Dewantaranya. Di antaranya yaitu menerapkan teori trikon, ya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan suatu proses pembudayaan sebagai usaha dalam memberikan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Upaya pendidikan yang dapat dilakukan dengan sikap dikenal dengan teori trikon, yaitu kontinu, konsentris, dan konvergen. Nah, apa artinya kontinu? Yaitu dilakukan secara terus-menerus, ya, dan berkelanjutan. Nah, di situ maksudnya apa yang kita pelajari, yang kita capai hari ini adalah hasil dari apa yang kita pelajari dari masa lalu. Sejak kita lahir sampai hari kemarin, ya. Hari ini dan hari besok akan menjadi masa lalu buat kita. Nah, belajar itu terus-menerus sepanjang hidup. Artinya selalu ada cara lain buat agar menjadi lebih baik dari hari ini, seperti itu. Tidak perlu banyak-banyak, ya 1% aja satu hari, hasilnya sudah menjadi sangat besar, ya, kita hitung-hitung dalam kehidupan kita. Nah, kemudian konsentris, artinya mengembangkan pendidikan di Indonesia harus sesuai dengan kebudayaan serta nilai luhur bangsa yang ditanam dalam generasi muda, ya. Belajar dari luar boleh, ya kan. Beliau kan memang sempat belajar di Belanda, ya.
tetapi tidak meninggalkan nilai-nilai yang ada di Indonesia sendiri ya. Artinya harus disesuaikan dengan kehidupan kita di Indonesia seperti itu. Konvergen artinya mengembangkan mutu pendidikan itu setara dengan kualitas pendidikan yang maju di dunia barat. Artinya ilmu itu harus dari berbagai sumber memang, tetapi tidak meninggalkan nilai-nilai yang ada di Indonesia. Ambillah dari berbagai sumber. Kita boleh belajar dari mana saja, dari dunia barat boleh, tetapi tidak boleh meninggalkan nilai-nilai yang ada di Indonesia. Jangan kita terikut untuk nilai-nilai mereka. Mereka bagaimana, tetapi kita harus kembali ke dasar kita, ketimuran kita seperti itu. Kemudian kita lanjut. Teori ini sendiri sudah dilakukan sejak menuntut ilmu di Belanda ya. Beliau pada saat itu diasingkan ke Belanda. Karena pada saat itu, pada zaman penjajahan Belanda itu, pada saat itu mereka merasa beliau ini mengganggu bagaimana ketenangan mereka, sehingga dia diasingkan ke Belanda. Tetapi di sana beliau malah mendapat banyak ilmu. Beliau mencari tahu bagaimana caranya belajar dari berbagai ilmu, berbagai teori-teori di sana. Itu yang beliau kembangkan. Nah, berhasil menyaring ilmu pendidikan untuk dimanfaatkan di Indonesia, tetapi dengan tetap berpijak pada akar budaya tanah air kita, seperti itu. Sehingga konsep mengenai pendidikan nasional berkarakter pada budaya Nusantara tetap diterapkan, begitu. Kemudian kita masuk ke 2, menumbuhkan daya cipta. Ada kognitif, daya rasa, ada afektif, dan daya karsa, ada psikomotor. Ya, menurut Ki Hajar Dewantara ini, pendidikan harus meningkatkan daya cipta atau kognitif, dan daya rasa atau afektif, dan daya karsa atau psikomotor. Ketiga daya tersebut harus tumbuh secara bersamaan tanpa ada yang dikesampingkan. Karena menitik beratkan salah satu daya dapat menghambat perkembangan manusia. Dengan menumbuhkan ketiga daya tersebut bersamaan, maka proses humanisasi atau memanusiakan manusia dalam pendidikan dapat tercapai. Artinya, mendidik manusia untuk mencapai kemanusiaan yang luhur tidak akan mudah goyah. Ya, pendidik itu harus menjadikan dirinya sebagai role model bagi siswa, panutan seperti itu. Tanpa adanya teladan yang baik, maka proses humanisasi dalam pendidikan tidak akan tercapai. Seperti yang kita telah diskusi yang pertama tadi, kalau kita sebagai teladan tidak ada yang bisa dilihat, ditiru oleh anak didik kita, tidak mungkin ada humanisasi dalam pendidikan, tidak akan tercapai ya. Karena kita yang dilihat, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, itu yang tersimpan di memori mereka. Seperti saya juga, apa yang guru saya dulu lakukan, apa yang dilakukannya kepada saya, tersimpan di memori saya, sehingga saya juga dapat menularkan kepada anak didik saya kebaikan-kebaikan yang beliau tanamkan ya, tanpa disadari ya, tanpa beliau sadari apa yang dilakukannya itu kami sudah menirunya begitu. Dia tidak mengatakan, buat ya ibu kan sayang kepada kalian, ibu sisir, ibu buang ingusnya, dia tidak mengatakan seperti itu begitu. Dia dengan lakukan sendiri, dia melihat ingus kami sudah angka 11 begitu. Sini Maria sini, apa Bu, lagi sini dekat ibu, ayo dipegang sendiri, dia tidak jijik. Saya ingat sekali di memori saya begitu, karena saya pada saat itu kelas 1 itu bukan 7 tahun ya, ada 8 tahun lebih sepertinya, karena pada saat itu kan pada zaman itu katanya kalau tidak sampai di telinga kita tidak bisa sekolah. Pada saat itu saya pengen sekali sekolah, pada saat itu saya buat dari belakang, ternyata memang belum sampai begitu. Jadi pada saat itu memang umur 7 tahun itu usia sekolah ya minimal, kemudian saya lebih dari 7 tahun, sehingga memori saya memang sudah sangat matang ya. Psikologi saya untuk menerima pelajaran itu pun sudah sangat matang. Makanya saya sangat ini kepada Menteri Pendidikan itu minimal 6 tahun itu juga harus memang ya, tidak boleh terlalu kecil umurnya, terlalu muda seperti itu, sehingga psikologi mereka matang. Karena saya sudah matang, karena memori saya juga sudah benar-benar bisa dipergunakan. Saya ingat sekali seperti itu. Dia pegang hidung saya, dia sisirin saya, dia bawa sisir, dirapikan, kemudian dibedakin seperti itu. Sungguh-sungguh teladan yang bisa saya share kepada Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu guru di sini juga ada yang guru kelas rendah. Biasanya guru kelas rendah itu yang benar-benar ini yang diingat sekali sama anak-anak didik ya. Kalau udah kelas 5 ingat, tetapi mereka sudah ini ya, sudah bisa
berpikirnya sudah lebih ini daripada anak kelas 1, 2 dan 3 seperti itu. Jadi saya ingat sekali apa yang guru saya tanamkan sampai sekarang saya bisa ingat. Saya juga bisa mentransfernya kepada anak didik saya seperti itu. Jadi memanusiakan manusia seperti itu dari teladan, dari perbuatan, dari kata-kata. Saya tidak pernah ingat guru saya itu berkata kasar. Hanya suara yang agak lantang terkadangnya. Duduk, ibu bilang 1, seperti itu. Dulu, sekarang nggak bisa ya hitung-hitung seperti itu ya. Kalau dulu saya ingat gitu, 1, duduk tidak, 2, ibu hitung nih, 1 lagi nih ya, kita berlari sudah pontang-pantingnya, lipat tangannya, seperti itu ya. Masih ada nggak ya Bapak Ibu guru mengajar seperti itu? Lipat tangan ke depan, 1, lagi 2, 3, letak di meja seperti itu. Kita turut sekali ya pada zaman itu gitu. Jadi saya teringat sekali untuk saya kelas 1 itu, guru saya menghitung 1 aja kami udah berlari. Karena kita sering bermain juga ya ke bangku sebelah atau berbicara untuk bermain seperti itu. Ada rasa bosan kadang kan kalau misalnya apalagi pelajaran seni budaya ya atau menggambar. Kita pada zaman dulu kan untuk membeli itu pun mahal ya kita rasa, jadi kita pinjam-pinjaman seperti itu. Jadi bagaimana gurunya untuk mengatakan atau menyampaikan bahasa kita gitu, supaya anak kita yang meminjam ini tidak sakit hati. Namanya juga kita kan tidak tahu bagaimana keadaan keluarganya, keadaan ekonomi orang tuanya kan gitu. Terkadang kita dengan tegas, ibu bilang jangan pinjam-pinjam, beli punya sendiri. Ibu sudah sampaikan, terkadang kan kita tidak tahu bahasa kita yang dengan anak. Nanti atau kadang bagaimana caranya dia bagi ya minggu depan dia kembali dia akan bawa punya dia sendiri, dibagi warna apa aja yang perlu, kita aja yang ini supaya tidak repot ya. Kita harus memang kalau guru kelas rendah juga harus jarang duduk sepertinya ya, agak capek ya, jarang duduk, harus keliling, harus melihat apa yang mereka lakukan ya. Sepengalaman seperti itu sih. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga tetap sehat, tetap diberikan sukacita untuk mengajar anak-anak. Biasanya guru SD itu jarang cepat tua loh, benar. Jarang. Saya lihat guru SD saya sudah ibu-ibu, sudah mama-mama. Face-nya itu loh, selalu terngiang bagaimana dulu di saat kelas 1 saya. Saya kalau jumpa, macam ketemu gimana bahagianya saya gitu. Ibu, seperti bagaimana saya dulu anak SD. Ibu muda aja ya, saya lihat guru-guru SD itu luar biasa memang sangat-sangat ini ya. Mungkin mereka tiap hari itu ketawa dibuat anak-anak, atau ada aja tingkah anak-anak ini kadang kesel ya kan. Kadang ada juga bahagianya. Celotehan mereka kita kadang senyum sendiri seperti itu. Baik, kita lanjut yang ketiga. Di sini ada metode sistem Among ya. Ya seperti yang tadi kita katakan. Beliau itu sendiri Ki Hajar Dewantara mengajarkan metode pendidikan sistem Among, yaitu metode sesuai dengan ASIH. Asah dan asuh. Ya, kembali yang seperti yang tadi juga ya, dari hati. Kalau guru itu sudah dari hati, pasti muridnya itu ingat lama itu. Nanti mamanya juga nggak punya uang kalau hari guru, harus gitu. Ada nggak sih ibunya kadang orang tuanya nanya, Bu, itu tidak diharuskan kan Bu? Ya ampun Ibu, kita tidak ada beritahu, tidak ada sama sekali kita untuk menerima hadiah atau kita ingatkan anak-anak Ibu. Anak saya ngotot loh Ibu, saya pun gimana ya Ibu ya, ekonomi sekarang baru COVID begitu kan orang tua ya. Tapi dia bilang, aku mau kasih ibu guruku. Kenapa? Karena dia sangat ini kepada kita, hatinya itu sudah dicuri oleh kita seperti itu. Sudah menempel ingatannya itu Miss apa atau Ibu A, Ibu B. Aku mau kasih sama ibu itu. Bahkan hadiahnya itu menurut mereka itu kita hargai kan apapun yang diberikan. Tapi ada juga sekolah yang melarang seperti itu ya. Ada beberapa sekolah yang tidak boleh menerima hadiah apapun. Ada juga yang diperbolehkan. Namanya itu kan sukarela ya, tapi jangan pernah meminta. Kita tidak boleh seperti itu. Itu yang dilarang seperti itu. Asah dan asuh. Hal ini sesuai dengan pendidikan yang dilaksanakan langsung dalam berbagai tempat yang diberi nama Tri Sentra Pendidikan. Ya, di sini ada 3, alam keluarga informal, alam perguruan formal, dan alam pergerakan pemuda pendidikan non formal. Tetapi kita ke keluarga dulu ya. Menurut pengalaman saya di keluarga pun tidak seperti guru saya, tetapi saya lebih kayak tersave-nya itu di memori saya adalah dari sekolah. Kalau orang tua saya itu tegas, bapak mama itu tegas,
lembut-lembut itu tidak pernah. Karena orang tua zaman dulu, kalau ada lebih tua atau seumuran saya pasti tahu didikan orang tua pada zaman itu seperti apa ya. Tidak pernah lembut. Nah, nggak ada itu seperti itu. Kau sini kau dulu, kau belikan dulu ini, seperti itu. Bahasanya itu nggak pernah yang kita lihat di sekolah, tetapi saya sangat ini. Tapi di keluarga yang intinya adalah mengajarkan kebaikan. Orang tua saya tidak pernah kalau berantem, yang dimarahin pasti saya. Nggak pernah didatangi itu orang anak yang memarahin atau berantem sama saya, atau orang tuanya didatangi. Tapi kalau zaman sekarang saya lihat, anak berantem di sekolah, lama-lama orang tuanya yang berantem, gurunya yang sudah pusing sendiri seperti itu. Anak saya seperti ini, dibuat mana orang tuanya? Tidak ada lagi koridor menjumpai guru atau wali kelas, langsung memarahi anak. Tidak boleh ya. Saya selalu, sepengalaman saya maaf ibu tidak berhak. Saya sudah menasehati. Tapi kalau ibu kurang puas, mari kita ke kantor kepala sekolah dan kita selesaikan di sana. Kadang ada orang tua masuk menyelonong ke kelas, tidak boleh seperti itu ya. Wali kelas atau bapak ibu guru harus ini. Kan kita tidak tahu bagaimana anak-anak kita trauma ya nantinya karena dibentak-bentak ya, walaupun salah. Cara kita menyampaikan seperti itu. Jadi kalau di keluarga itu bagaimana anak-anak kita ini untuk sopan, untuk berlaku jujur. Nanti di sekolah lebih lagi ditanamkan gurunya. Seperti yang saya dapat dari orang tua, jujur, kemudian sopan, ya sangat menghargai siapapun itu. Kalau saya bermasalah di sekolah atau apapun itu, orang tua saya tidak pernah membela saya. Saya ditanya, kau salahmu apa sehingga kamu begini? Kalau misalnya tanpa orang tua, orang tua saya selalu mengajarkan selesaikan masalahmu sendiri dulu. Kalau memang tidak bisa lagi, baru kami yang ikut campur tangan. Seperti itu ya, sehingga saya menjadi mandiri di sekolah. Apa-apa saya datang kepada guru. Tadi masalahnya gini Bu, saya didorong, seperti itu. Saya jelaskan, jujur, harus berkata jujur, karena memang didorong pertama, kemudian kita balas, seperti itu kan. Dibalas anak yang B tadi, seperti itu. Sehingga orang tua saya tidak pernah, jarang itu datang ke sekolah, kalau memang tidak ini sekali. Berusaha selalu selesaikan masalahmu sendiri dulu. Apa yang terjadi, Pigi? Kecuali kalau ini ya, ada uang, dulu kan ada uang buku gitu ya. Kalau itu ya harus orang tua ya turun tangan. Bagaimana kita ya kan. Kemudian kadang-kadang dulu kan menjadi malu kitanya seperti ini. Uang orang tua kita tidak cukup begitu. Kita sudah dipanggil-panggil berkali-kali, setiap minggu itu dipanggil. Si A, uang bukumu. Udah berapa kali Bu bilang cicilanmu tidak lunas di depan teman. Seperti itu ya kan, malu saya pribadi dulu malu waktu uang buku itu belum lunas atau uang baju olahraga dulu kan begitu ya, kita beli dari sekolah dan ditagih kepada anak-anak. Kalau sekarang sudah lebih terorganisir dia ya, sudah punya WA keluarga, WA grup ya, jadi orang tuanya gitu, atau bisa langsung chat secara pribadi. Jadi anak-anak itu atau uang sekolah kalau bapak ibu guru ada yang di swasta, kalau boleh ya, tidak usah ditagih di kelas seperti itu. Langsung aja kepada orang tua atau ada WA pribadi begitu. Jadi anak-anak ini merasa nyaman sekolah gitu. Kadang kita kan nggak merasa nyaman sebagai anak didik kalau ditagih-tagih gitu, kecuali PR atau apa seperti itu ya. Kemudian ke perguruan atau formal tadi. Sudah agak banyak kita jelaskan ya bagaimana harusnya kita sebagai guru di sekolah. Saya rasa Bapak Ibu guru sudah lebih ini ya, lebih ada lah di lapangan, sama-sama pernah di lapangan kita ya. Jadi pengalaman kita hampir sama lah. Seperti itu, ada kesulitannya terkadang ada orang tua yang tidak mau mengerti anaknya itu kurangnya apa. Yang dia mau anaknya itu harusnya bagus. Pokoknya saya sekolahkan di sini harusnya pintar. Pokoknya anak saya tidak boleh cedera pulang. Anak saya tidak boleh tersentuh orang lain. Ada orang tua seperti itu, ada. Terkadang lebih banyak yang kita jumpai seperti itu gitu. Dia datang dengan marah-marah, tidak ada kata pengantar gitu ya. Mana ibu si A? Saya mau ketemu dengan ibu si A. Dia tidak tahu duduk persoalannya apa seperti itu. Nah, kadang maunya kita sebenarnya ada juga maunya ya seperti ini untuk para orang tua ya, supaya kita undanglah orang yang berkompeten di bidangnya ya, supaya orang tua ini juga terbuka. Kadang orang tua ini kan pola pikirnya berbeda-beda ya. Saya capek-capek ya melahirkan anak saya, ibu menyekolah anak saya di sini supaya anak saya begini. Bukan seperti itu konsepnya ya. Jadi supaya kita pun bersabarlah Bapak Ibu. Kalaupun ada orang tua seperti itu, kita lebih bersabar ya. Kita kan diajari untuk, walaupun orang tua marah kan kita tidak boleh ini ya, untuk mengeluarkan kata-kata yang sama dengan mereka. Kita harus tetap ya di koridor kita. Silakan Bapak Ibu duduk dulu, ayo kita ke kantor atau seperti apa. Kadang ada di gerbang, marah-marah di gerbang, supaya orang dengar, seperti itu kan, dipermalukan kita ada, seperti itu. Jadi
Bagaimana caranya? Kembali ke pribadi kita. Seperti itu. Dan kemudian ada pergerakan pemuda pendidikan non formal. Ya kalau organisasi atau ini nanti anak-anak kita sudah lebih ini ya umurnya untuk pergerakan pemuda atau non formal. Organisasi kalau di sekolah sepertinya OSIS ya. Bagaimana mereka jadi pemimpin seperti itu. Atau ada pramuka mereka dibuat jadi ketua atau di dalam kegiatan-kegiatan sekolah pensi seperti itu. Baik, selanjutnya keempat ada membentuk pribadi ya yang mandiri. Seperti yang tadi saya katakan, orang tua saya selalu mengatakan selesaikan masalahmu dulu, kau tangani apa permasalahannya. Hanya itu yang disampaikan. Jadi saya selalu berusaha. Jadi jujur, apa tadi yang kau lakukan, yang kau buat kepada temanmu, itu katakan kepada gurumu. Jadi saya sangat takut memulai itu. Tetapi lama-lama terbiasa. Kalaupun saya yang nangis atau saya yang duluan, karena dipancing-pancing kadang kan ada ngejek-mengejek ya. Nama orang tua saya dulu kan disatukan. Mereka pintar itu, ada itu ya bakat-bakat anak didik kita yang disatukan nama bapak kita. Dia kadang carikan di kantor, kadang disuruh guru kan ke kantor, dilihatlah nama bapak kita, mama kita. Nanti disatu-satukannya seperti itu. Namanya diejek-ejek kita. Lama-lama dia memang tidak pukul kita, tapi mengejek membuat hati anak didik panas kan. Kemudian kita jambak atau kita dorong atau nah itu kan salah kita kan karena anak didiknya duluan. Kenapa tadi seperti itu? Karena diejeknya mama bapak saya, Bu. Atau dibilangnya kadang ada itu bully namanya ya, pembulian. Dulu kita waktu zaman-zaman saya sekolah belum ini sekali kata bully, tetapi mengejek ya selalu. Saya marah itu. Atau ada orang tuanya yang berprofesi sebagai beca, nanti dia nyanyi seperti itu. Beca, anak bapak siapa gitu. Dia pandai itu membuat seperti itu gitu. Jadi anak-anak yang seperti itu memang kreatif ya, tetapi tidak di tempatnya. Perlu kita bimbing dia kemana dia gitu. Jadi ini inspirasi pembelajaran dari konsep Ki Hajar Dewantara ini. Selanjutnya pendidikan itu dapat membentuk pribadi, ya pasti ya, sudah pasti. Yang mandiri dengan 3 indikator, berdiri sendiri, tidak bergantung dengan orang lain, serta dapat mengatur dirinya sendiri. Benar sekali Bapak Ibu. Saya selalu menarik kepada diri saya sendiri. Enggak jauh-jauh cari contoh orang lain. Karena yang saya lakukan apa? Berdiri sendiri. Kalau pagi, saya tidak pernah dibangunkan Bapak Ibu. Kalau telat, tugas kami masing-masing ada. Orang tua saya seperti itu. Maka saya bilang orang tua kami tegas, tetapi mengajarkan kedisiplinan jujur itu dia. Jadi mandiri. Harus cuci piring. Kalau si B, kakak saya harus menyapu. Tugas saya cuci piring. Kamar mandi Bapak Ibu bukan di rumah pada zaman itu. Kamar mandi umum namanya. Kemudian kalau terlambat bangun, piring itu harus saya cuci sendiri. Mau bagaimana? Kalau sudah ramai kan harus antri ya. Saya kadang bermohon-mohon begitu. Terkadang Bapak Ibu kalau karena dinginnya di gunung, saya gosok gigi, cuci muka. Cepat-cepat mandi-mandi seperti itu. Jadi harus mandiri. Harus bertanggung jawab terhadap apa yang diberikan kepada kita. Kemudian minta uang jajan, kalau misalnya ada 1.000, pada saat itu 100 rupiah, harus saya tukar lagi ke sekolah. Nggak boleh nanti pulang sekolah baliknya. Kenapa kamu terlambat? Nanti aja baliknya kenapa, Mak? Saya bilang, nggak bisa. Kembalikan 900, jajanmu 100, seperti itu. Lari saya kencang ke kedai. Aduh, biasanya kalau pagi-pagi tidak belanja tidak dikasih ini ya, menukar ya. Aduh, bagaimana caranya? Udah saya ngos-ngosan ke kedai. Kak, tolong tukar Kak. Mau beli apa? Harus beli. Kak, tadi mama saya udah beli garam. Saya tukar aja Kak, nanti nggak dikasih jajan saya. Nah, besok-besok nggak boleh tukar-tukar ya. Jadi supaya apa? Disiplin kan, diajari orang tua kan. Kenapa? Terlambat bangun. Jadi bawa tas ini, untung sudah susun jadwal itu harus malam ya. Lari ke sekolah. Angkot nggak ada pada zaman itu, angkot harus jalan. Pas di gerbang sudah lonceng. Lonceng sekarang kan pakai bel ya. Kalau lonceng dulu kan pakai pukul ini, teng 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 seperti itu. Tarik nafas di kelas, baris dulu seperti itu. Jadi mengatur diri sendiri. Besok-besoknya saya nggak mau lagi lama tidur gitu. Jam belajar kami ada. Kalau di kampung dulu kan mungkin jam dinding pun agak mahal ya. Ada suara hewan yang dia bersuara pada jam 7 sore. Dia memang setiap jam 7. Kalau sudah berkata hewan itu, kami belum pulang, kami pasti dilibas sama bapak. Semua, siapapun itu. Enggak adik, enggak kakak. Jadi harus maghrib. Nah, kalau itu jam maghrib, jam 7. Hewan itu biasanya jam-jam 7 pas maghrib. Jadi apapun kami main-main di balai desa atau di mana, kalau hewan itu sudah mengeluarkan suara, kami harus lari kami pulang. Kemudian pada jam itu setelah makan kami harus belajar. Belajar pada saat itu Bapak Ibu lampu belum ada Bapak Ibu.
listrik belum ada. Saya sungguh-sungguh bersyukur hidup pada anak-anak pada zaman itu. Saya mengalami sekali masa anak-anak saya yang bahagia seperti itu, terpenuhi. Kalau sekarang rasanya jauh sekali Bapak Ibu. Apa? Mama boleh pinjam HP? Mau tengok TikTok? Mau ini? Apa faedahnya kan? Tapi saya mencari cara bagaimana caranya kita sebagai atau orang tua juga ada di sini atau ibu guru, bapak ibu guru, bagaimana caranya ini supaya anak kita ini mengurangi bermain HP. Tetapi kalau pada saat daring kemarin pasti banyak ya bapak ibu ya, nggak mungkin kita pisahkan dari HP dia karena daring pasti dia pakai kan. Bahkan ada orang tuanya bapak ibunya yang bekerja, siapa yang akan melihat dia pemakaiannya sampai sore sampai jam berapa seperti itu. Tapi sekarang kalau sudah tatap muka mulai, bagaimana cara kita mengajarkan? Terkadang saya agak keras juga gitu. Terkadang anak-anak ini lembut, ada yang bisa dilembutin, ada yang tidak seperti itu. Saya agak keras. Ini HP-nya mau mama belah dua atau mama lempar aja? Kan rusak mau kalau dilempar. Iya, tetapi kalau bermain HP terus mata pun merah, rusak matanya. Mata adik kan belum rusak, tengok, mama tengok. Dia pandai ya ini menyampaikan pendapat dia seperti itu. Jadi kita berikan batasan waktu atau kita berikan untuk anak-anak kan ada itu khusus anak-anak tidak bisa melihat konten-konten yang lain seperti itu. Jadi ada batasnya. Saya tidak memberikan itu. Jadi kadang bapak dan ibu atau suami dan istri harus sinkron ini. Saya dan suami, bapak ibu tidak sinkron. Saya disiplin, dia lembut, dia nurut gitu. Apa yang diminta anak, oke. Seperti itu. Tidak bisa anak itu disiplin tanpa kedua-duanya. Seperti itu. Jadi kita menurut pengalaman pribadi nggak boleh sampai habis paket, sampai habis ini baterai seperti itu tidak boleh. Jadi bagaimana cara kita? Lembutkah? Yang manakah kita lihat mood anaknya ini seperti itu. Jadi dapat mengatur dirinya sendiri. Dengan begitu seseorang dapat menyelesaikan ya masalahnya sendiri gitu, mengatasi permasalahan hidupnya sendiri tanpa membawa orang lain masuk ke dalam permasalahan itu. Terkadang orang kan sudah banyak juga permasalahannya sehingga dewasa seperti ini pun kita bisa mengatasi masalah itu seperti itu karena dari kecil sudah diajari sudah lama ya tertanam di pikiran kita bagaimana ini menyelesaikan masalahnya. Kalau masalahnya seperti ini solusinya seperti apa ya gitu. Jadi dari anak-anak kalau terus-terusan kita ikutin, bahkan tasnya kita yang bawa, bahkan kita antar sampai di depan kelas, sampai gerbang saja diantar. Seperti itu kalau kita jadi orang tua. Suruh, kasih aja tasnya. Bawa, itu ibu gurunya. Gitu, jalan. Kadang orang tua kan ada sampai depan kelas lagi Bapak Ibu. Bawa kereta dia, dari depan gerbang, bawa keretanya itu sampai ke depan kelas. Turun di kereta depan pintu, pas ada sekolah, kita kan ada ya lapangannya gitu. Bawa keretanya sampai di depan kelas. Kemudian baru diberikan tasnya masuk. Atau ada orang tua bahkan sampai bangku Bapak Ibu, bahkan sampai bel ditungguin. Biarkan aja anak kita mandiri, biarkan saja anak didiknya itu, anak kita itu bermain, bersosial seperti itu. Tidak perlu kita tungguin. Sehingga dia kan tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Kalau sering terus-terus ditungguin kan, ada mama saya kok yang nungguin, ada bapak saya kok yang nungguin, seperti itu. Nah, yang kelima, ada secara umum konsep pendidikan harus relevan dengan garis hidup, ya, guna mencerdaskan rakyat serta mengangkat martabat bangsa. Seseorang yang berpendidikan harus bisa bekerja sama dengan baik untuk memajukan Indonesia di antara negara-negara dunia. Yang seperti yang kita bahas tadi, kalau sudah anaknya ini sudah mandiri, sudah bisa menyelesaikan masalah, dia belajar mandiri, sehingga dia nanti bisa bekerja sama kan, memajukan Indonesia itu sendiri. Individu-individu digabung jadi besar. Seperti itu, ya. Setiap individu itu harus bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki. Seperti itu. Kita juga tidak bisa ya memaksakan apa yang mereka tidak bisa. Seperti itu. Kan setiap anak punya keunikannya sendiri. Terkadang di matematika ampun kita mau jelaskan sampai berbuih dia tidak paham. Mungkin dia di seni. Saya sering menjumpai seperti itu. Saya suruh gambar ternyata bagus sekali Bapak Ibu. Dia buat bunga lampion itu yang kita sering taruh di atas plafon kelas kita. Nah, kami belilah alat-alatnya, satu kelas kita kumpul 500 rupiah ya. Jajan mereka jangan minta sama orang tua ya. Jajannya dia ikhlas nih. Kita cantik nggak kelas kita lomba kelas ya. Nah, seperti itu kami buat. Kemudian dia mengajari kawannya lagi. Tetapi kreatifnya itu luar biasa. Tapi kalau di matematika atau di pelajaran lain Bapak Ibu,
aduh kita rasanya mau menangis terkadang. Kadang kan dia harus ujian juga kan, tidak mungkin juga dia tidak mengikuti itu. Tetapi kita harus mengajarkan itu juga, tidak bisa tidak seperti itu. Saya mau nangis, saya ingat loh namanya sampai sekarang gitu. Saking dia punya potensi, ternyata dia potensi lain. Saya kan pindah gitu baru. Pas pula dapat kelas dia. Ini anak kenapa ini? Apa? Aduh, di mana ini kelebihannya? Ternyata di bidang seni. Dia gunting sendiri. Saya bilang, itu kan bapak kamu yang buat ya, bapak ya? Tidak ibu, saya buat mobil-mobilan dari kayu bapak ibu. Yang ada rodanya seperti itu kayu dibentuk jadi mobilan. Ah, pasti bapak saya ibu, ada kayunya bu biar saya buat seperti itu. Jadi ayo kita buat dari karton, dari ini aja ya kita beli alatnya ya gunting ya. Sama kertas minyak bu, bisa dibantu gitu. Bisa ibu seperti itu. Jadi itu ternyata di situ dia. Saya dari situ saya sadar oh iya ya ternyata kelebihannya dia di sini. Jadi tidak boleh kita paksa. Bodoh kali kamu ya. Ih, seperti ini rupanya kamu. Udahlah di luar ya, berdiri kau. Seperti itu. Jadi kita kadang tidak sadar di mana kelebihan anak-anak ini seperti itu. Jadi bagaimana cara kita? Sehingga walaupun terkadang, walaupun anak-anak yang saya agak keras kemarin saya didik, sampai sekarang dia WA Bapak Ibu. Halo Ibu, sehat Ibu. Saya terkejut. Ini kan si A. Bagaimana kabar Ibu? Nah, karena dia tahu marahnya kayak itu marah sayang loh. Marahnya kita itu marahnya untuk mendidik dia, bukan marah benci. Anak-anak itu sangat pandai menilai Bapak Ibu. Dia pintar menilai kita, melihat kita. Atau kita lagi sedih, dia lihat tuh. Ibu sedih. Enggak, kalau anak kelas kecil, kelas rendah seperti itu. Atau kelas 5 seperti itu dia. Ibu sakit. Kalau kita sudah biasa berlipstik, Bapak Ibu, kita lupa misalnya buru-buru kita nggak berlipstik. Ibu sakit kan pucat ya, dia sering. Terus nanti itu tandanya dia sangat memperhatikan kita dan sangat kita digugunya. Ibu sepatu baru ya, seperti itu. Kita sendiri nggak sadar kita pakai sepatu baru. Iya, tapi sudah lama ibu beli, tapi baru dipakai seperti itu. Sering kita buat seperti itu. Kita malu sendiri seperti itu. Anak-anak itu sangat memperhatikan kita. Nah, kemudian karena kecanggihan teknologi ini dapat dijadikan sarana ya, memperluas ya, untuk meningkatkan wawasan anak-anak. Tidak juga kita batasi dia untuk berwawasan global untuk teknologi, tetapi tidak melulu untuk fokusnya di situ, seperti itu maksudnya. Kalau ada juga anak-anak sudah pandai dia WA saya saja dulu WA pada saat pertama-tama WA belum pandai untuk bagaimana ini ya, kok bisa hilang dia, downloadnya bagaimana. Anak kelas 5, sini ibu saya nggak apa-apa kan bu, ini loh bu, diklik di sini. Saya terkagum-kagum kepada anak tersebut. Pandai kamu ya nak ya, iya bu, saya belajar. Nah itu yang bagusnya ke situ kan. Kalau tadi ke game pun boleh, tetapi kan tidak harus melulu di game gitu untuk kesehatannya juga seperti itu ya. Nah, mengembangkan pendidikan tadi harus selaras dengan nilai budaya. Ya sudah pasti ya, budaya kita sudah terkikis sekali ya. Tuh anak-anak sekarang sudah ke barat-baratan, lagunya pun anak-anak sudah sangat jarang ya dinyanyikan lagu-lagu seperti kita dulu. Banyak lagu-lagu anak Leoni, itu seumuran saya Agnes Monica ya. Pada saat itu masih Trilili Tralala ya sama si siapa itu laki-laki. Ah itu lagu-lagu mereka, Dea Ananda seperti itu kita ingat kan? Lagu-lagu yang kita nyanyikan pada zaman anak-anak yang seumuran saya gitu. Jadi untuk memperkuat dinamika pendidikan sebagai penguat bangsa. Nah, Ki Hajar Dewantara ini memandang jika misi pendidikan nilai budaya Timur itu lebih cocok digunakan. Ya, maka taman siswa itu yang diprakarsai oleh beliau sendiri dengan pendekatan momong, ya, among dan ngemong seperti itu. Jika sistem pendidikan sesuai dengan nilai budaya lokal, guru dapat berperan kembali sebagai insan yang membimbing. Ya, anak-anak itu sudah punya potensi, ya. Tinggal kita bimbing, ya, serta memimpin anak-anak ini dengan lembut untuk mengembangkan bakat dan potensi serta karakteristik peserta didik kita. Seperti itu kita bisa melihat itu. Ya, terkadang kita kagum, kita rasa dia belum sampai, pola pikirnya ke sana ternyata sudah sampai seperti itu. Nah, kemudian itulah beberapa ya penjelasan mengenai konsep Ki Hajar Dewantara ya beserta 6 inspirasi yang dapat kita pakai ya dalam mendidik anak kita. Ya, tidak usah banyak-banyak ya. Gagasan Ki Hajar Dewantara ini menjadi warisan budaya ya buat kita, buat bangsa, serta salah satu kekayaan keilmuan milik Indonesia. Beliau menghadirkan konsep pendidikan yang sesuai dengan untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia, serta bercirikan kepribadian bangsa kita sendiri, Bapak Ibu.
Baik, terima kasih Bapak Ibu. Demikian yang bisa kita sharingkan hari ini. Mudah-mudahan bermakna bagi kita, ya, bisa kita terapkan terhadap anak didik kita. Mulai lagi dari mengamong, ya, among kasih sayang, ya. Apa yang kita lakukan pasti berbuah manis juga buat kita kelak. Terima kasih Ibu Saitun, saya kembalikan.